Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, untuk pagi hari ini ketemu dengan saya. Nama saya Bu Swindah, guru mapel matematika wajib. Nah, untuk bab pertama yang akan kita pelajari adalah yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, judulnya adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita belajar ke persamaan dan pertidaksamaannya, kita pelajari dulu yang namanya konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Pasti kalian masih asing dengan yang namanya nilai mutlak. Nah, ini ada ilustrasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Rizal ya bermain lompat-lompatan di halaman sekolah. Nah, ini kan banyak, ini nanti ada di file yang saya upload ya. Yang namanya lompat-lompatan itu kan ada yang lompat ke depan, ada lompat ke belakang. Nah, kalau pertanyaannya, banyaknya lompatan Rizal itu ada berapa? Apakah nanti yang ke belakang tidak dihitung? Ya tetap dihitung. Nah, bagaimana caranya? Itu menggunakan konsep nilai mutlak. Sekarang, pertama dia kemana? Ke depan 2 langkah. Berarti nanti nilai mutlak dari 2. Ditambah, karena kita total langkah ya. Selanjutnya ke belakang 3 langkah. Karena ke belakang kan negatif, kita mutlakkan. Nilai mutlak min 3. Ditambah, selanjutnya dia ke depan lagi 2 langkah. Berarti nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 1 ditambah dengan nilai mutlak negatif 1. Jawabannya totalnya adalah nilai mutlak 2 berapa? 2 karena 2 langkah. Dan ini ke belakang 3 langkah ya tetap kita hitung 3. Ditambah dengan 2 tambah 1 tambah 1. Totalnya adalah ada 9 langkah. Oke, tadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau dalam garis bilangan? Nah, kalau garis bilangan dia menyatakan jarak suatu titik ke titik 0. Contoh, jarak 5 dari 0. Jawabannya adalah 5. Jarak 0 dari 0, 0. Jarak 0 dari min 3, 3, bukan negatif 3. Jarak 0 dari min 5 adalah 5. Nah, mari kita definisikan. Ini bacanya apa? Bacanya adalah nilai mutlak X. Jawabannya ada 2 kemungkinan. Kalau dia yang di dalam mutlak tadi adalah positif atau 0, jawabannya adalah tetap, yaitu X itu sendiri apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Ini bacanya adalah bisa 0 atau positif. Kalau yang di dalam mutlak negatif, nulisnya adalah X kurang dari 0. Kalau tadi yang di dalam mutlak negatif bagaimana? Caranya adalah yang di dalam mutlak kita kalikan dengan min. Jadinya adalah min X. Jadi kesimpulannya nilai mutlak ada 2 kemungkinan. Kalau yang di dalam mutlak itu positif atau 0 maka tetap. Kalau yang di dalam mutlak itu negatif nanti dikalikan dengan min. Baik, untuk contoh soal pertama. Nah, nilai mutlak dari 2. Jawabannya tadi apa? Harus positif. Berarti jawabannya adalah 2 itu sendiri. Kalau nilai mutlak dari negatif 2, ya 2 karena harus positif. Ini sama berarti 9. Kemudian yang D jawabannya juga 9. Misal di soal X-nya diketahui 4, Y-nya negatif 1. Tentukan yang A. Nilai mutlak XY. Berarti X-nya kita ganti berapa? Ya, 4. Kemudian Y-nya diganti berapa? Negatif 1. Kalau dikalikan dengan negatif, bilangan negatif harus dikurung. Berarti yang di dalam mutlak dulu nilainya berapa? Negatif 4. Baru hasil akhirnya nilai mutlak dari negatif 4 berapa? 4. Contoh yang B, berarti nilai mutlak X-nya diganti 4 dikali dengan nilai mutlak Y-nya diganti negatif 1. Sama dengan kalau ada jajaran kayak gini di matematika itu dikalikan. Nilai mutlak 4, 4. Nilai mutlak dari negatif 1, 1. Maka 4 kali 1, 4. Kemudian X-nya diganti berapa? 4 ditambah. Kalau ditambah dengan negatif juga harus dikurung. Sama dengan yang di dalam mutlak ini kita operasi ke 3. Contoh yang ketiga adalah kamu disuruh menuliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak. Caranya tadi bagaimana? Ada 2 kemungkinan. Untuk yang pertama dulu yang A,
definisi dari nilai mutlak X plus 3. Caranya adalah kamu tentukan dulu yang namanya pembuat 0. Pembuat 0 itu apa? Pembuat 0 caranya adalah yang di dalam mutlak dibuat sama dengan 0. Berarti kalau ini yang di dalam mutlak siapa? X plus 3. Berarti X plus 3 kita sama dengan kan 0. Kemudian tentukan nilai X-nya atau X-nya dibuat sendirian. Berarti plus 3 pindah ke belakang menjadi min 3. Ini adalah pembuat 0. Nah, berarti nanti jawabannya nilai mutlak X plus 3 ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama dia akan tetap. Dia akan tetap kalau dia tadi positif atau 0. Berarti ini kita buat yang lebih dari. Lebih dari sama dengan berapa? Nilai pembuat 0-nya. Di sini berapa? Negatif 3. Berarti di sini nih. Lebih dari sama dengan negatif 3. Untuk yang kurang dari negatif 3 berarti yang ada di dalam mutlak kita kalikan dengan min. Berarti jadinya min X min 3. Ini jawaban A. Untuk B sama, kita tentukan dulu yaitu pembuat 0-nya. 3X min 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. Berarti nanti jawabannya ada dua kemungkinan. Untuk yang tetap yaitu 3X min 6 kalau X-nya lebih dari sama dengan pembuat 0 yaitu 2. Untuk yang X kurang dari 2 kita kalikan dengan min. Berarti kalau awalnya positif jadi negatif, kalau awalnya negatif jadi positif. Contoh terakhir, kamu disuruh menghitung nilai mutlak 2 min akar 8 ditambah nilai mutlak 4 min akar 8. Nah sekarang di sini kok ada akar 8? Saya aja nggak bisa menghitungnya karena bukan kapasitas kita untuk menghitung akar 8. Tetapi kita punya perkiraan. Nah sekarang saya tanya, akar 4 berapa? 2. Akar 9? 3. Berarti kalau akar 8 artinya 2, nah sekarang di sini saya tulis 2, titik gitu. Untuk yang bentuk depan ini 2 dikurangi 2, nilainya positif apa negatif? Negatif. Kalau yang belakang 4 dikurangi 2, ketemunya positif. Berarti jawabannya kalau yang di dalam mutlak kok ketemunya negatif tadi bagaimana? Dikalikan dengan min. Berarti kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Berarti jadinya 2. Ini kan positif 2 jadi min 2. Ini negatif akar 8 jadi plus akar 8. Soalnya ditambah ya tulis tambah. Ini tadi yang di dalam mutlak ketemunya apa? Positif. Berarti tetap tulis apa adanya. 4 min akar 8. Sekarang mari kita hitung. Ngitung itu harus yang sejenis. Berarti ini min 2 tambahkan dengan 4 plus akar 8 min akar 8. Ini ketemunya berapa? 2, ini ketemunya 0. Berarti 2 tambah 0 ketemunya 2.